Pada tahun 1965, ada kasus pembunuhan 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Kasus ini terus berkembang hingga menjadi pembunuhan jutaan orang dan berakhir pada penurunan presiden. Sebelumnya, pada tahun 63, Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dan koloninya. Di tahun 65, ada sebuah kabar yang beredar. Pada tahun 1965 itu juga dikabarkan bahwa kesehatan Soekarno memburuk. Sementara itu terjadi pertentangan yang semakin tajam antara militer, khususnya Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan tersebarnya apa yang dinamakan dokumen Gilchrist. Sir Andrew Gilchrist adalah duta besar Inggris di Jakarta yang menurut dokumen itu mendukung sekelompok jenderal yang akan melakukan kudeta jika Soekarno meninggal dunia. Sekelompok anggota resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, melancarkan gerakan melawan apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal. 1 Oktober 1965, setelah 7 perwira tinggi Angkatan Darat dinyatakan hilang, Majen Soeharto mengatakan bahwa partai politik yang merupakan pendukung utama presiden pada saat itu pasti adalah otak dari tragedi ini. Kemudian, Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal presiden karena terbukti terlibat dalam aksi tersebut akhirnya dibubarkan. Bung Karno selaku presiden menyarankan rakyatnya agar jangan terbawa emosi dan menunggu dulu penyelesaian hukum yang ada. Kita bisa tahu siapa dalang yang sebenarnya, tidak asal main tuduh. Tapi belum terungkap jelas siapa dalangnya, sudah ada beberapa kerumunan massa yang turun ke jalan. Mereka menuntut pembubaran PKI yang kemudian disusul oleh pembunuhan jutaan rakyat Indonesia. Mereka yang dibunuh bisa langsung dieksekusi tanpa ada pembuktian yang jelas tentang apa yang mereka perbuat. Keamanan dan ketertiban akhirnya setuju membuat Super Semar setelah didesak oleh 3 jenderal yang ternyata dikirim oleh Soeharto. Super Semar ini digunakan untuk semakin melemahkan Presiden Bung Karno. Sehari setelah Super Semar keluar, Soeharto langsung membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai yang terlarang. Soeharto juga menangkap 15 menteri yang dikenal dekat atau loyal kepada Bung Karno dengan alasan mereka terlibat atau dekat dengan PKI. Kondisi ini tentu menghancurkan Bung Karno karena membuat dia kehilangan kekuatan politik, militer, sekaligus teman. Karena dalam kondisi seperti ini tentu membuat orang gak ada yang berani di dekatnya. Mereka takut menjadi target fitnah. Singkat cerita, seorang Bung Karno yang punya banyak jasa dalam memerdekakan negara ini, yang membuat Pancasila, dia pun harus sakit dalam kondisi dirawat di rumah. Karena dia dijadikan sebagai tahanan rumah oleh kasus yang sampai sekarang sebenarnya masih belum jelas apakah dia terlibat atau tidak dalam gerakan 30 September. Kasus yang mulanya hanya penculikan para tentara, kini berubah menjadi penurunan presiden.
Peristiwa ini mungkin meninggalkan banyak kontroversi, tapi akan lebih baik jika kita mengambil pelajaran yang ada dalam peristiwa itu. Salah satunya, sebagai rakyat, kita harus bijak jika ada isu politik. Jangan terlalu cepat bereaksi, sebaiknya dipelajari dulu dengan pikiran yang terbuka.